Bapak Ustadz Haji Suwaryanto Sarjana Hukum, dengan yang bertindak sebagai wali Bapak Sukasno. Kemudian yang kedua, perlu kami ingatkan kembali bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu seperti biasa di Masjid Al-Iqtiqah diadakan kajian rutin tafsir Quran. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Untuk itu monggo bagi jamaah yang pada waktu kami mengharapkan dirinya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut dengan pemateri Bapak Dr. Haji Asy'ari Syiraj. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengajian Bapak Akad Partai Kedatangan Raya besok pada hari Akad tanggal 13 Juli 2025 bertempat di Masjid Al-Iqtiqah Kedatangan Raya. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 5:30 pagi dan insya Allah akan bersama oleh Pak Ustaz Kiai Haji Edi Guswanto Magister Islam pengasuh Pondok Pesantren Lintang Solo. Kemudian yang terakhir bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp29.430.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.487.000. Infak lain-lain Rp1.726.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.087.000. Sehingga saldo akhir warga masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp29.056.000, Rp29.506.000. Demikian kadar warga masjid dari kata-katanya sampai pada saat ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat kita mulai, kepada semua jamaah yang dalam sholat di depannya masih kosong, monggo mengendaraan untuk maju dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang komunikasi untuk tidak lupa di dalam terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Haji Suwaryanto maupun Bapak Sukasno disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang subhanallah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan perkenannya sehingga kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkannya. Untuk itu, sebagai bukti kesyukuran kita, mari kita berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan karunia yang kita terima dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah SWT, dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Insya Allah dengan demikian Allah akan berkenan untuk memberikan tambahan karunia kenikmatan yang lebih besar pada kita semua. Sidang rahimahullah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, isinya selain terkait dengan masalah akidah, keyakinan, ibadah, dan juga muamalah, dalam Al-Quran juga dimuat beberapa kisah orang-orang yang terdahulu, yang mana dari kisah-kisah itu kita akan bisa mengambil pelajaran dalam konteks kehidupan ke depan agar senantiasa bisa melaksanakan kehidupan yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111 Allah mengatakan, laqad kana fi qasasi ibratun lil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka tidak sekarang. Kenapa? Karena kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah berita yang mengada-ada, bukan berita palsu, bukan berita yang mengada-ada. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Akan tapi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dalam kita suka untuk mempelajari, memperhatikan kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran, baik terkait dengan kisahnya orang-orang yang baik yang soleh, maupun kisahnya orang-orang yang jahat, orang-orang kafir, orang-orang yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan orang yang terdahulu, sekaligus kita bisa menghindari keburukan bekas sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Sidang rahimahullah, di antara kisah yang bisa kita temukan dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, yang mana kita ketahui bahwa Nabi Yunus adalah termasuk salah seorang dari utusan Allah SWT, sebagaimana Allah menyatakan dalam surat As-Saffat ayat 139, wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nabi Yunus menjadi utusan Allah
diutus untuk membimbing, untuk berdakwah kepada orang-orang di negeri Ninawa, di kota Mosul, Irak, yang mana kondisi masyarakatnya pada waktu itu sungguh sangat menyedihkan. Mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, sehingga Nabi Yunus mengingatkan dengan mengajak berpikir kepada mereka, masa patung yang tidak bisa apa-apa dipertuhankan, disembah? Bukankah yang pas kita bisa menyembah Tuhan seluruh sekali alam yang telah menciptakan alam seisinya? Tetapi orang-orang Ninawa ini tidak mau menerima dakwahnya Nabi Yunus. Bahkan mereka kemudian menolak, mengatakan Yunus bukan dari golongan kita, maka kenapa kita harus mengikuti dia? Kita tidak perlu mengikuti Yunus, kita sudah punya kebiasaan Nabi sendiri. Oleh karena itu Nabi Yunus pun kemudian juga memberikan peringatan dengan kisah-kisah orang sebelumnya bahwa Allah akan mengazab siapa saja orang yang membantah, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, umatnya Nabi Yunus tetap tidak mau untuk mengikuti dakwahnya Nabi Yunus, sehingga menjadikan Nabi Yunus itu terlihat semacam putus asa, bahkan marah. Oleh karena itu, dalam kondisi itu Nabi Yunus kemudian berdoa pada Allah supaya Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak mau diingatkan, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Yunus itu. Dan dengan rasa marah, Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya dengan harapan dia tidak akan mendapatkan kesulitan yang lain dalam berdakwah untuk selanjutnya. Sidang kepada Allah, ternyata apa? Kepergian Nabi Yunus seperti itu juga diberitakan. Al-Arab al-Furqil Mas'ud, bahwa Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah itu, kemudian menuju ke sebuah pantai. Dia melihat ada sebuah perahu atau kapal yang berlayar. Maka dengan segera dia mengikuti, naik ke kapal itu untuk ikut berlayar. Sidang kepada Allah. Kemudian setelah kapal itu berlayar sampai di tengah lautan, kondisi berubah. Yang tadinya kapal itu tenang, bisa berjalan, tetapi tiba-tiba ada ombak yang begitu besar sehingga menjadikan kapal itu pulih. Dan para penumpang punya pendapat di antara sebab kapal tidak stabil karena kelebihan muatan. Oleh karena itu mereka punya keputusan agar ada salah satu di antara penumpang itu untuk dilemparkan ke laut untuk bisa mengurangi beban kapal itu. Maka kemudian dilaksanakan undian. Siapa yang nantinya mendapatkan undian itu, dia akan dilemparkan ke laut dalam rangka mengurangi bebannya kapal itu. Fasama fakana namun khadir, termasuk Nabi Yunus yang berada di kapal itu mengikuti undian itu. Dan ternyata Nabi Yunus termasuk orang yang kalah, artinya mendapatkan undian yang mana dia harus dilaporkan ke tengah lautan. Orang-orang pada tidak percaya melihat kesantunan Nabi Yunus kok begitu diundi, undian jatuh pada dia. Maka berulang sampai 2 kali sampai 3 kali, tapi hasilnya tetap Nabi Yunus lah yang hanya mendapatkan giliran untuk dimasukkan ke dalam atau dilemparkan ke tengah laut itu. Sidang cuma rahimahullah. Kemudian betul Nabi Yunus dilemparkan ke laut yang dalam, dan akhirnya dia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Fataqamahul hutu wa huwa mulim, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Sidang kepada Allah. Kemudian di ayat lain Allah juga mengatakan,
Wadanuni idza kamghadiban fatana ala takbir alaihi. Dan ingatlah ketika Dunun sebutan nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan marah dan dia mengira, dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Kalau pergi nanti akan ringan, akan bebas, akan tidak ada kesulitan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada dia sehingga dia dilempar ke laut dan kemudian ditelan oleh seekor ikan yang besar. Maka Nabi Yunus kemudian merasa bahwa dirinya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan tugas berdakwah untuk membimbing umatnya pada waktu itu. Sidang kepada Allah. Kemudian dikatakan, "Falaula annahu kana minal musabirin." Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih pada Allah, lalu kita ini ila yaumil akhir, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sidang kepada Allah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa ternyata Nabi Yunus yang berada di perut ikan itu dengan penyesalan dan merasa diri mendapatkan murka Allah SWT, maka dia kemudian menyeru berdoa pada Allah di kegelapannya. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia berseru ketika berada dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk itu. Dia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu dibaca terus-menerus dalam rangka beristighfar mengampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan untuk mengijabah apa yang menjadi permohonannya. Fatasabna lahu wa najainahu minal gham. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Itulah salah satu di antara manfaat fadilah zikir kepada Allah SWT. Allah akan memberikan kemudahan mengeluarkan dari kesulitan ketika hamba itu mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Termasuk di sini Nabi Yunus yang ketika berada di perut ikan sedang berzikir kepada Allah, dikatakan seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tertinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Tetapi karena Nabi Yunus menyesal dan kemudian bertaubat mohon ampun pada Allah SWT, sehingga berkenan untuk mengeluarkan dia dari perut ikan itu. Sebagaimana disebutkan bahwa manabadnahu bil aroi wa huwa sakim. Dia dimuntahkan dari perut ikan itu, kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Bagaimana tidak sakit berada di perut ikan selama kurang 40 hari yang mana suasananya gelap dan betul-betul gelap, hatinya juga gelap dan sebagainya. Maka ketika dia dikeluarkan dari perut ikan, sungguh dalam keadaan yang tidak sehat, dalam keadaan sakit. Wafatna alaihi syajaratan min yatim. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu sebagai rezeki untuk bahan makan bagi Nabi Yunus yang baru saja diselamatkan dari perut ikan itu. Wasallahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kemudian kepada 100.000 orang atau lebih. Fa'amanu wa mata'nahu bilamin, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Sidang subhanallah, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, Allah kemudian menurunkan azab di tengah-tengah mereka, sehingga rumah mereka pada hancur, terkena cobaan yang besar. Dan sebagian mereka menyadari
bahwa apa yang diceritakan Nabi Yunus itu ternyata benar adanya. Mereka sadar dan kemudian mereka akan mencari Nabi Yunus, tetapi Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka. Dan oleh karena itu kehidupan mereka tanpa bimbingan, meskipun dalam penyesalan tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus, begitu tersadar mencari Nabi Yunus sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu ketika Nabi Yunus kembalikan ke daratan itu kembali bertemu dengan orang-orang, suasana sudah berbeda. Allah berikan Nabi Yunus masyarakat yang luar biasa. Dikatakan itu banyak sekali yang kemudian mau mengikuti dakwahnya Nabi Yunus, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berikan kenikmatan pada mereka dalam kehidupan dunia ini sampai waktu yang ditentukan. Sidang kepada Allah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah yang pertama, bahwa dalam rangka untuk berdakwah hendaklah kita jangan berputus asa. Kalau kita mengajar sekali orang belum mau, jangan kemudian berhenti, tapi asalkan terus dengan tekun, dengan sabar, jangan marah, jangan berputus asa. Sebab siapa tahu dari ajar kita itu kemudian Allah nanti berkenan untuk membuka hati mereka sehingga mereka mau mengikuti dakwah yang kita sampaikan. Yang kedua, bahwa sesungguhnya yang namanya kesulitan dakwah itu dimanapun ada. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mencari solusinya. Insya Allah kalau kita senantiasa bersandar pada Allah SWT, Allah akan berikan jalan kemudahan bagi kita untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Yang ketiga, manakala kita menghadapi satu kesulitan apapun dalam kehidupan ini, hendaklah kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara zikir sebagaimana yang dicontohkan Nabi Yunus adalah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kita mengaku diri telah menzalimi diri kita itu maksudnya dalam rangka kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak beristighfar, itulah nanti Allah berkenan pada kita untuk memberikan pertolongannya, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Sidang kepada Allah, hari ini pun telah dinyatakan Allah SWT sebagaimana tertulis di dalam surat Al-Anbiya ayat 368, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, termasuk Nabi Yunus, termasuk orang-orang yang beriman yang lain yang banyak berzikir dan kepada Allah SWT. Insya Allah akan senantiasa mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan dalam berzikir kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-solihin wa ibadah lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'd fa ibadallah, usikum wa iyyakum taqwa wa Qala ta'ala fil karim wa billahi minasyaitonir rajim wa asr inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang Allah,
dakwah harus selalu dilaksanakan. Apalagi terhadap keluarga kita sendiri. Jangan berputus asa, jangan bosan untuk senantiasa mengajak kebaikan, mengajak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sudah itu pasti dakwah perlu proses, tidak mungkin sekali jadi. Oleh karena itu senantiasa melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berbicara kemudian untuk menyampaikan kisah kebenaran kepada orang lain, lebih kepada keluarga kita sendiri. Mari bersama-sama kita berdoa dengan berharap Allah berkenan mengucapkan permohonan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim ala sayyidina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.